Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah ma ba'du. Baik teman-teman, obrolan santai aja ya. Alhamdulillah kita sedang berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, itu masjid. Di sini adalah Masjid Agung ya, masjid besar At-Tin yang berada di Jakarta Timur ya, dan dekat dengan Taman Mini Indonesia Indah ya. Teman-teman, masjid adalah merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala yang ada di bukan bumi ini. Bahkan masjid ini merupakan tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ilallahi au ahabbul biladi indallahi masajidaha. Sebaik-baik tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai adalah masjid-masjidnya. Oleh karena itu, teman-teman yang berbahagia, seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, dan ini telah disampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, mereka lah orang-orang yang terpaut hatinya selalu ke masjid. Itu merupakan satu di antara sekian ya, atau dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhir akhirat, di mana pada hari itu tidak ada naungan selain dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Sedikit mengenai adab-adab ya kita di masjid ya teman-teman. Di antaranya para ulama menjelaskan, yang pertama adalah mengikhlaskan niat, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin menuju ke masjid. Ketika kita ingin menuju ke masjid ya. Karena tentu datangnya atau hadirnya kita ke masjid itu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agar apa yang kita lakukan ini menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harus diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adab ketika menuju ke masjid ya teman-teman. Ini sering dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin ya, sebagian kita. Yakni anjuran dari Allah Subhanahu wa taala ketika memasuki masjid atau menuju ke masjid itu hendaklah berpakaian yang indah ya, berpakaian yang indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang terindah ya ketika memasuki masjid. Dalam ayat yang mulai ini, Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, dalam ayat yang mulai ini Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan hambanya untuk menutup aurat, akan tetapi mereka diperintahkan pula untuk berhias atau memakai sesuatu yang indah ya, tentu dalam berpakaian. Indah dalam berpakaian bukan pakaian yang identik dengan pakaian yang mahal ya teman-teman, bukan. Namun identik dengan kesopanan ya, kesopanan untuk beribadah di rumah Allah ini ya, tentu dengan pakaian-pakaian yang sopan, pakaian-pakaian yang indah ya, tidak harus mahal, namun yang sopan. Kemudian yang ketiga, hindari makanan yang tidak sedap baunya. Nah, ini pun anjuran dari Nabi SAW ya, anjuran dari Nabi SAW bahwa ada larangan orang-orang yang sebelum waktu sholat misalkan itu memakan sesuatu yang bau ya, yang aromanya kurang sedap seperti bawang ya, mungkin jengkol, pete gitu ya, maka janganlah mendekati masjid kami, kata Nabi SAW, karena malaikat terganggu dengan bau tersebut ya, sebagaimana juga manusia ya, sebagaimana Nabi SAW juga bersabda, man akala thauman au basalan
falyatazilna aw qala falyatazil masjidana. Barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, maka hendaklah ia menjauh kita, atau dia menjauhi dari masjid kami. Nah, ini larangan dari Nabi SAW. Jadi ketika kita habis makan sesuatu yang memang aromanya kurang sedap ya teman-teman, hindari untuk masjid ya, kecuali sebelumnya itu gosok gigi dengan pasta gigi dan memakai odol ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ya teman-teman ya, yakni hendaklah disertai dengan wewangian ya, memakai wangi-wangian, karena memang kita ingin atau mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan pakaian yang indah dan kemudian bau aroma yang wangi, subhanallah ya. Tapi ini hanya untuk laki-laki ya teman-teman ya. Adapun untuk wanita tidak diperbolehkan. Baik, kurang lebih demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi ini menambah ghirah kita ketika kita ke masjid, jika kita melaksanakan atau menunaikan adab-adab ketika mau ke masjid. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.